Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berita penghiburan bagimu. Saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sebagai orang percaya, ayat ini merupakan ayat favorit bagi kita. Mengapa? Karena ketika kita ada dalam berbagai tekanan, persoalan dan masalah hidup, kita memiliki keyakinan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita merupakan cara Allah untuk menolong kita, dan pada akhirnya Dia akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, itu benar sekali saudara. Dan saya ingin untuk memecahkan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk kita lebih lagi mendalami ayat ini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala sesuatu sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Prinsip-prinsip rohani penting yang bisa kita perhatikan di dalam ayat ini, yaitu bahwa di bagian awal daripada ayat ini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu atau Allah mengatur segala sesuatu. Ya, ini adalah kebenarannya. Allah mengatur segala sesuatu baik di bumi maupun di sorga. Karena itu tidak ada yang berjalan secara kebetulan, tidak ada yang berjalan dengan sendirinya. Segala sesuatu diatur olehnya dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dan prinsip yang berikut yang bisa kita lihat bagian akhir daripada bacaan ini dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Ayat ini jelas mengatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau demikian, mungkin kita bertanya, berarti semua manusia di dalam dunia ini berhak mendapatkan janji ini karena semua orang mencintai Allah, mengasihi Allah. Apakah demikian? Dalam iman Kristen kita belajar yang dimaksudkan dengan ayat ini, orang-orang yang mengasihi Allah lebih dipersempit lagi, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Orang-orang yang demikianlah yang dimaksud di sini dengan orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau demikian, berarti secara sempit ayat ini hanya ditujukan kepada mereka yang benar-benar sudah beriman kepada Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus atau tidak? Jika saudara bukan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, saudara tidak berhak meminta Tuhan menepati janji ini kepada saudara. Karena janji ini tidak berlaku bagi mereka yang bukan orang percaya. Karena itu, kita yang adalah orang percaya, ini adalah kabar sukacita, ini adalah berita penghiburan bagi kita. Mungkin saat ini ada air mata yang kita keluarkan terhadap setiap tantangan yang kita hadapi, untuk setiap persoalan yang kita hadapi, untuk setiap duka cita yang kita alami. Ingatlah, untuk semua ini, untuk segala hal ini, Allah bekerja di dalamnya. Ada Allah di sana. Dan kita tidak sendirian menanggung semua itu. Dan pada akhirnya Dia sendiri yang berjanji bahwa semua itu Dia kerjakan demi kebaikan kita. Berarti Allah tidak hanya bekerja bagi hal-hal yang baik saja bagi kita, tapi Allah juga bekerja untuk hal-hal yang buruk dalam pandangan manusia. Tetapi di dalam pandangan Allah, ada cara Allah mengatur sehingga hal-hal yang buruk dalam pandangan manusia itu kelak nanti menjadi hal yang baik bagi kita. Kalau mungkin di dunia ini kita tidak menerima janji Allah akan hal yang baik itu, kelak nanti ketika kita beralih dari dunia ini, hal yang baik itu akan kita terima di sorga nanti. Biarlah Tuhan Yesus
memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Jadikanlah kami orang-orang percaya yang sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu mengingat janji-Mu. Allah bekerja untuk segala sesuatu dan untuk kebaikan orang-orang percaya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.